Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, iman dan nikmat yang berbahagia. Shalawat serta salam semoga kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa kumpul tatap muka di sini dengan keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Udah pada tahu nama kakak di sini siapa? Baik, izin memperkenalkan diri ya, karena katanya jika sudah kenal itu bisa saling sayang. Izin memperkenalkan diri, nama kakak Linda Putri Gusine Herianto, kakak dari Universitas Aisyah Bandung, kakak sekarang tingkat 2, dan di sini akan melakukan penyuluhan dengan judul self care. Ada yang tahu self care itu apa? Tidak tahu saya. Belum tahu? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama ya. Udah pada siap untuk menerima materi dari saya? Siap. Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk menyampaikan materinya ya. Iya. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama mengetahui pengertian perawatan diri. Yang kedua, bagaimana sih cara mudah untuk perawatan diri. Nah, kan tadi adik-adik belum pada tahu ya perawatan diri itu apa. Jadi, menurut orang 2021, perawatan diri adalah kegiatan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan individu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Jadi apa adik-adik perawatan diri itu? Kegiatan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan. Nah, betul. Tapi orang mempunyai 3 teori. Yang pertama, teori perawatan diri atau self care theory, yang dimana teori ini memacu kepada individu sendiri. Jadi perawatannya itu untuk diri sendiri saja. Sedangkan yang teori yang kedua yaitu agen perawatan diri atau self care agency. Perawatan diri di sini membutuhkan 2 orang. Yang pertama diri kita sendiri dan orang lain. Sedangkan yang ketiga yaitu kebutuhan perawatan diri terapeutik atau therapeutic self care demands, yaitu perawatan diri dengan keseluruhan dan melibatkan tenaga medis seperti perawat, dokter dan lain-lainnya. Nah, pengertian perawatan diri itu cukup banyak ya adik-adik. Sekarang menurut Marmoli et al. 2019, yaitu self-care diartikan sebagai wujud perilaku seseorang dalam menjaga kehidupan, kesehatan, perkembangan, dan kehidupan di sekitarnya. Sedangkan menurut WHO, self-care mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan sehat secara fisik, termasuk kebersihan, nutrisi, dan mencari perawatan medis bila diperlukan. Barusan kita bahas tentang perawatan diri. Sekarang bagaimana sih caranya untuk melakukan perawatan diri? Jadi kakak ambil 7 cara yang cepat bagaimana kita melakukan perawatan diri. Yang pertama, tubuh sehat, jiwa yang kuat. Yang kedua, kendalikan stres adalah kunci utama. Yang ketiga, jadikan lingkungan sekitar yang nyaman. Yang keempat, membuat dan mengatur jadwal. Yang kelima, bersosialisasi dengan orang yang sekitar. Yang keenam yaitu me time. Yang ketujuh, beri penghargaan untuk diri sendiri. Adik-adik di sini udah pada tahu apa dari ketujuh tersebut, pengertiannya apa, ciri-cirinya udah tahu? Belum. Kalau belum, mari
kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, tubuh sehat, jiwa kuat. Maksud dari tubuh sehat, jiwa kuat yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang dari penyakit, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi perawatan diri di sini membutuhkan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Kalau misalkan tubuh kita tidak sehat, bagaimana cara kita untuk melakukan perawatan diri? Oke. Yang selanjutnya yaitu kendalikan stres adalah kunci utama. Nah, mungkin untuk rata-rata sekarang, anak-anak zaman sekarang selalu stres. Mau stres percintaan, mau stres pelajaran, mau stres di dalam keadaan rumah, atau hal-hal yang lainnya yang membuat stres. Jadi stres ini menjadi kunci utama. Bagaimana kamu bersedia menerima masalah sebagai bagian dari hidup kamu. Jadi kamu harus menerima kalau misalkan masalah itu bagian dari hidup kamu. Jadi di hidup kamu pasti ada fase di mana kamu akan merasakan stres, bahagia, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jadikan lingkungan sekitar nyaman. Maksud dari menjaga ini, lingkungan nyaman dan bersih merupakan hal yang paling penting. Menjaga lingkungan agar tetap bersih sangatlah mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang penerapannya saja yang sangat malas untuk dilakukan. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat hati kita terasa damai. Di sini ada yang ngekos? Ada. Nah, mungkin untuk di kosannya ya, yang malas beres-beres gitu kan, bisa membuat pikiran itu kayak stres, lingkungan nyaman. Jadi diri kita itu susah untuk melakukan perawatan diri gitu. Yang selanjutnya, membuat dan mengatur jadwal. Sangat penting bahwa kebutuhan mental, fisik, spiritual, emosional, finansial, dan sosial Anda diberi ruang untuk perhatian secara terpisah. Maka dari itu, penting untuk membuat jadwal perawatan yang tepat untuk bermanfaat bagi jiwa dan raga. Kembangkan diri dan simpan yang dapat dilakukan untuk sewaktu-waktu. Jadi daripada kita stres dalam keadaan yang bisa kita lihat, lebih baik kita mengatur jadwal agar perawatan diri kita itu sedikit lebih membaik lagi ya. Yang selanjutnya, bersosialisasi dengan orang sekitar. Bersosialisasi mencegah Anda dari rasa kesepian, yang menjadi salah satu faktornya yaitu masalah mental. Selain itu, memperluas dan memperkuat komunikasi dengan orang lain juga bisa membantu Anda dalam memecahkan masalah yang tidak terselesaikan. Selanjutnya, menyediakan waktu untuk diri sendiri. Meskipun perlu meningkatkan komunikasi dengan orang lain, kita juga harus bisa me time dan bisa menghabiskan waktu untuk melakukan berbagai hal yang menyenangkan hati Anda. Mungkin adik-adik di sini bisa pergi ke mall untuk makan marugame udon misalkan ya. Terus contoh penerapannya itu ampuh, karena mental kita itu bisa membantu untuk mengatasi stres. Yang selanjutnya, memberi penghargaan untuk diri sendiri. Kita kan sudah me time. Nah, misalkan kita punya keinginan, jika kita mau melakukan perawatan diri, kita bisa melakukan dengan memberi penghargaan untuk diri sendiri. Kenapa sih penting diberikan kepada diri sendiri? Karena self award adalah obat paling ampuh untuk melepaskan penat dan stres loh. Kamu juga sangat semangat setelah memanjakan diri. Setelahnya kamu siap untuk memulai aktivitas dengan pikiran yang lebih fresh dan lebih terbuka. Nah, materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Dan jika mau bertanya, katanya mau sesat di jalan.
Jadi ada di sini, apakah ada yang mau bertanya atau menyanggah atau memberi masukan kepada materi yang saya sampaikan? Aku mau bertanya, biaya susah. Baik adik, boleh ke depan biar kita lebih kenal lagi. Aku tuh pakai sandal kan Bapak? Boleh. Sebutkan nama. Baik kakak, aku ingin bertanya ya. Tadi kan kakak ngejelasin kendalikan stres itu kunci utamanya adalah bersedia menerima masalah sebagai bagian dari hidup aku. Nah, misalkan gimana kalau orangnya gak mau merasa bersalah, itu gimana? Kunci utamanya rubah atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea. Pertanyaannya cukup menarik dan membuat semua orang itu bertanya-tanya. Bagaimana sih jika kita tidak bisa menerima stres ya? Mungkin yang pertama itu dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Diri Dea itu sebenarnya kenapa diri Dea tidak mau menerima bahwa Dea itu salah? Yang kedua, Dea itu harus tetap tenang meskipun menurut Dea itu tidak salah gitu. Terus yang selanjutnya, Dea itu harus bisa mengamati dan mengambil keputusan. Jadi di pikiran Dea adalah orang yang menuju dewasa dan dia harus bisa mengambil keputusan untuk menjadi lebih dewasa lagi. Bagaimana Dea? Apakah cukup puas atau masih bertanya-tanya? Udah kakak, makasih ya jawabannya. Baik, sama-sama. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan dengan baik dan jawaban sudah puas. Untuk itu izinkan saya untuk membagikan brosur terlebih dahulu ya adik-adik. Iya. Sudah dapat semuanya brosurnya? Nah, jadi kakak di sini mau tanya, sebenarnya self care itu apa sih? Apakah sudah tahu atau masih bertanya-tanya juga gitu? Ada yang bisa menjawab apa itu self care? Dea lagi? Iya. Oke. Di sini aja ya kak, boleh? Atau ke depan, pakai mic aja. Oke. Tadi aku dengar kakaknya pas penyuluhan ada 7 langkah self care atau perawatan diri. Yang pertama, tubuh sehat jiwa kuat. Yang kedua, kendalikan stres adalah kunci utamanya. Yang ketiga, jadikan lingkungan sekitar nyaman. Yang keempat, membuat dan mengatur jadwal. Yang kelima, bersosialisasi dengan orang sekitar. Yang keenam, menyediakan waktu untuk menyendiri atau me time. Dan yang terakhir adalah beri penghargaan untuk diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dea sangat memperhatikannya. Kasih tumpuan dong semuanya Dea. Nah, jadi kesimpulannya yaitu self care adalah serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan energi positif dalam diri agar berfungsi dan bisa produktif, baik itu secara fisik maupun psikis. Alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan karena saya di sini sedang proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.